Saya katakan bahwa presisi, kalau melihat dari arti kata presisi sendiri, adalah satu yang tepat, sesuatu yang tidak boleh salah, sesuatu yang harus mengikuti aturan. Ukurannya itu seperti ini. Artinya, Polri yang presisi adalah Polri yang mengikuti asas-asas profesionalitas, asas-asas etika profesi, asas-asas disiplin di dalam pelaksanaan tugas. Sehingga secara filosofis sebetulnya program presisi yang diusung oleh Pak Kapolri ini sangat baik sekali. Karena ingin mereformasi, mengembalikan Polri pada jalur yang benar, pada posisi yang benar. Para pemimpinnya juga harus paham juga, bukan hanya sekedar memasang slogan presisi di kantor-kantor, tetapi in mind-nya, di dalam pikirannya dan di dalam hatinya juga harus bisa paham presisi itu apa sih sebetulnya yang dimaksudkan. Jadi bukan hanya ketika ada acara salam presisi, tetapi perilakunya tidak presisi. Nah ini harus dijabarkan di dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Apalagi jajaran Baharkam yang bertugas melaksanakan pemeliharaan Kamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani, dan ada juga tugas-tugas penegakan hukum. Tugas-tugas perlindungan, tugas-tugas pengayoman dan pelayanan, ini harus dilakukan berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi. Nah ini juga harus mengikuti langkah-langkah yang presisi. Apa sih perlindungan, pengayoman, pelayanan dalam pemeliharaan Kamtibmas? Baharkam itu bertugas mulai dari orang bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, kami mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh Pak Kapolri. Semua sudah kita capai dan yang setiap periode dilakukan evaluasi, bahkan diberikan masa tertentu kita cepat untuk bisa mengatasi. Yang jelas program apapun, tugas pokok polisi itu memelihara Kamtibmas, ya, melindungi dan mengayomi. Tugas-tugas ini sebetulnya sudah lama dilakukan oleh polisi-polisi dari zaman dulu. Kita mengembangkan, melengkapi supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi, perkembangan yang terjadi. Gitu. Kalau kita masih berpikir seperti 30 tahun yang lalu saya lulus Akpol, saya terapkan sekarang, saya akan ketinggalan. Apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh masyarakat? Dari seluruh gangguan Kamtibmas yang terjadi di Indonesia itu, 60% adalah kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional itu yang bersentuhan dengan rasa aman masyarakat. Begal, curanmor, copet. Ini mendominasi gangguan Kamtibmas yang terjadi di Indonesia. Sehingga kalau kita ingin mewujudkan rasa aman, kita tangani itu dulu. Masalah pandemi ini kan masalah global ya. Dialami bukan hanya Indonesia saja, dialami oleh semua negara. Sekali lagi, masalah COVID nomor satu adalah kesadaran masyarakat, kesadaran kita semuanya, dan solidaritas kita semuanya untuk bersama-sama. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita juga, tanggung jawab masyarakat juga gitu. Jika kalau semuanya sudah sadar bahwa ini memang ancaman bagi kita semuanya, ayo kita perangi sama-sama. Ya, kepada seluruh personel kepolisian, saya sebagai Kabaharkam dan sekaligus selaku Kepala Operasi Pusat Amanusa yang juga mengawal PPKM darurat, saya pesankan kepada seluruh anggota TNI, Polri dan semuanya yang bekerja di dalam penanggulangan COVID tetap semangat dan jaga kesehatan. Karena ini yang paling penting. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa menjaga masyarakat.